Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya sudah menyiapkan diri untuk melaksanakan UKIN pada hari ini Selasa tanggal 17 November 2020. Saya dengan nomor peserta 2020-1458 siap untuk melaksanakan UKIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke. Di pagi yang cerah ini, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa membawa manfaat untuk kita. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa agar apa yang kita dapat pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut keinginan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Oke anak, sebelum saya lanjutkan, hari ini kira-kira di samping kalian ada temannya yang tidak masuk apa tidak? Oke, masuk semua ya? Alhamdulillah. Berarti anak-anak betul-betul semangat untuk belajar. Kemudian untuk pelajaran yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, tentu saya yakin anak sudah menunggu kaitannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Karena pelajaran bahasa Indonesia itu saat ini perlu diketahui banyak diajarkan di berbagai negara, di Thailand, kemudian di Filipina, kemudian di Australia, ya. Sehingga kita harus bangga dan semangat di dalam belajar. Kemudian yang kedua, di masa pandemi seperti yang kita alami, kita harus tetap menjaga jarak, kemudian menggunakan masker ya, menggunakan masker baik di luar rumah, bepergian gitu ya, itu harus pakai masker. Saya rasa begitu, dan cuci tangan. Kemudian kita mulai pembelajaran dari saya mempunyai sebuah video. Coba diperhatikan semuanya. Video apakah yang saya putar dan siapakah ini? Ya, diperhatikan. Sengaja saya hanya menampilkan gambarnya saja. Oke, diamati sebentar. Sudah kelihatan ya wajahnya? Oke. Kita stop dulu. Kira-kira videonya siapa? Di situ sudah. Videonya siapa? Angkat tangan. Ya. Raditya Dika. Oke, Raditya Dika. Siapakah Raditya Dika itu? Ya. Oke, penulis. Selain penulis, YouTuber Pak. oke, YouTuber. Mengikuti ternyata ya. Kemudian sebagai apa lagi? Pelawak. Pelawak itu dalam era sekarang disebut sebagai apa yang sering ditampilkan? Oke, komedian atau sebagai komika. Nah, yang akan kita bahas pada pelajaran kita pagi ini kaitannya dengan salah satu profesi yang dilaksanakan atau yang lakukan oleh Raditya Dika, yaitu sebagai penulis ya. Jadi karya Raditya Dika itu banyak sekali. Baik anak-anak, yang kita pelajari pada pagi hari ini kaitannya dengan karya sastra yang salah satunya dihasilkan oleh tadi Raditya Dika, yaitu sebuah cerpen atau cerita betul sekali. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik pada sebuah cerpen atau cerita pendek. Kemudian bagaimana kita bisa menganalisis unsur-unsur pembangunnya,
baik intrinsik maupun ekstrinsiknya. Dan setelah itu anak-anak nanti diberi sebuah cerpen melalui LKPD, lembar peserta didik. Kemudian saya juga menayangkan sebuah video dan kita analisis unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Kemudian pembelajaran kita pada pagi hari ini menggunakan model discovery learning ya. Nanti langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua mengumpulkan data dari cerpen yang saya bagikan, kemudian mengolah data, kemudian membuktikan di mana unsur intrinsiknya, kemudian kita simpulkan kira-kira apa yang kita pelajari dari intrinsik dan ekstrinsik sebuah cerpen. Baiklah anak-anak, coba diperhatikan. Bapak sudah mempunyai tayangan video sebuah cerita. Nah, sebuah cerita. Silakan nanti disimak. Oke, diperhatikan. Ya, yang paling belakang ngantuk ya? Ngantuk ya? Ya. Tadi malam begadang tidur sampai jam berapa? Jam 2. Kemana bisa membagi waktu? Gitu ya? Nah, oke. Kerja, kemudian belajar juga harus semangat ya. Siap ya? Siap, Pak. Oke. Kita lanjutkan. Perhatikan. Ini tayangan video ceritanya tentang apa? Disimak. Perhatikan. Kegiatan seorang ibu. Tanpa kita sadari, sejak kecil ibulah yang menjadi pelindung, ya, pendamping, pengarah kita. Termasuk sebenarnya juga bapak juga berperan. Oke, ya. Dari video yang sudah anak-anak amati, siapa yang ingin memberikan komentar? Silakan angkat tangan. Ya, sebutkan namanya. Astrid. Ya, Astrid. Dari kelas 11. Oke. Dari video di atas saya menyebutkan sosok ibu yang mengasihi anaknya dengan kasih sayangnya. Oke, seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya. Dalam kehidupan sehari-hari kita mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Adakah yang sebaliknya? Adakah seorang ibu yang tidak memberikan kasih sayang misalnya? Adakah permasalahan itu? Atau adakah justru kita sebagai anak yang tidak memberikan kasih sayang juga kepada ibu kita? Nah, ini ada sebuah cerita atau cerpen yang akan sudah saya bagi. Oke, baiklah, itu tadi menceritakan sebuah kasih sayang seorang ibu. Nah, adakah pengalaman lain yang anak-anak alami atau ada permasalahan yang anak-anak mungkin alami kaitannya dengan cerita yang melibatkan seorang ibu? Saya, Pak. Oke, silakan. Ini berdasarkan dari pengalaman temannya saya sendiri, Pak, dan saya tahu sendiri. Oke. Itu cewek, Pak, ditinggal sama orang tuanya karena sama-sama sibuk kerja. Dia kan cewek, Pak, jadi itu ditinggal di rumah sendirian kan nggak wajar gitu, Pak. Nah, terus habis itu sekali orang tuanya pulang ke rumah, dia itu dimarahin terus, Pak. Jadi kayak ngerasa tertekan gitu, Pak. Jadi dia itu ngerasa kayak jadi anak broken home gitu, Pak. Baik, itu ada pengalaman yang menarik sekali ya, kaitannya dengan ibu. Ternyata juga ada permasalahan-permasalahan ya. Ada timbul permasalahan-permasalahan yang dihadapi atau yang menjadi sebuah cerita di dalam kehidupan nyata. Nah, yang sebenarnya juga timbul sebuah permasalahan. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi. Nah, kaitannya dengan itu mungkin ada yang menanggapi atau ada yang punya pengalaman lain?
Baik anak-anak, dari apa yang disampaikan teman tadi ya, atau Ines tadi, ada yang mau menanggapi? Oke, silakan. Nama saya Rizka Putri Marta. Ya. Di sini saya akan menanggapi. Jadi menurut saya cerita pengalaman yang diceritakan Ines tadi itu sangat menarik untuk dijadikan cerpen, dan kita juga bisa belajar dari cerita orang lain. Terima kasih. Oke, betul sekali ya. Jadi dari sebuah permasalahan pengalaman orang lain sebenarnya menarik untuk dijadikan sebuah cerita. Kemudian kita juga bisa belajar tadi ya yang disampaikan bahwa dari cerita orang lain kita bisa mengambil sebuah pelajaran dari situ. Nah, sekarang Bapak akan membuat sebuah kelompok. Jadi kaitannya dengan cerpen ya, anak-anak harus memahami bahwa cerpen itu sebenarnya sangat menarik ya, sangat menarik karena kadang-kadang juga terjadi dalam kehidupan nyata. Baik anak-anak, dari sebuah cerita tadi kita sebentar membahas tentang kaitannya dengan sebuah cerita tentang ibu ya. Nah, kira-kira apa saja sih yang ada di dalam sebuah cerpen itu? Ada unsur apa saja? Oke, ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Itulah yang akan kita pelajari. Jadi unsur intrinsik itu unsur pembangun dari sebuah cerita. Apa saja? Ada apa? Tema, tokoh, alur, latar, ya sudut pandang seperti yang dulu dipelajari di kelas 10. Kemudian ada satu unsur lagi yang juga membangun sebuah cerpen, tetapi membangun dari luar, yaitu unsur ekstrinsik. Betul, ini unsur yang muncul biasanya dari seorang latar belakang dan seorang pengarang. Ya, betul sekali. Jadi anak-anak sudah memahami kaitannya dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Dan sekarang kita akan mencoba menganalisis ya, menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari sebuah cerpen. Bapak sudah membagikan lembar kerja atau LKPD ya, yang sudah diterima oleh anak-anak. Di situ ada sebuah cerpen yang ada kaitannya dengan video yang tadi Bapak sampaikan atau Bapak putar ya. Ini Ibu Tahu Rahasiaku, judulnya itu ya. Nah, silakan dibaca sekilas. Kemudian sebelum itu saya bagi kelompok ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 kelompok ya. Oke? Siap ya? Oke. Silakan bentuk kelompok, tetapi tetap kita menjaga jarak ya. Tetap menjaga jarak. Jadi silakan diskusi. Saya beri waktu, nanti ada yang membacakan cerpennya, kemudian yang lain mendengarkan atau nanti didiskusikan membaca sendiri-sendiri ya. Kemudian dicari unsur intrinsiknya. Siap ya? Siap. Oke, silakan dilakukan. Oke, anak-anak, saya tadi melihat keliling ternyata sudah menemukan dari analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik yang telah ditemukan bersama dengan kelompoknya. Nah, sekarang Bapak minta untuk mempresentasikan hasil temuan ya dari analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik yang telah dilakukan bersama kelompoknya. Saya minta perwakilan masing-masing kelompok menyampaikan
sesuai dengan tadi apa yang sudah saya berikan di LKPD. Kemudian di situ juga tertulis kelompok itu bagian unsur intrinsik apa. Oke, kita mulai dari tema. Siapa yang ingin menyampaikan kaitannya dengan tema yang ditemukan? Oke, silakan. Dari cerpen tersebut yang berjudul Ibu Tahu Rahasiaku memiliki tema yaitu kasih sayang terhadap anaknya. Karena di video tersebut tuh mendominasi kasih sayang ibu terhadap anaknya, Pak. Oke. Karena baik itu. Ya, bagus sekali. Di situ ada kasih sayang ibu yang mendominasi berdasarkan diskusi dari kelompok 1. Mungkin ada jawaban lain atau ada pendapat lain dari ya, silakan. Saya ingin menambahkan bahwa tidak semua ibu memberikan kasih sayang lebih kepada anaknya. Oke. Apakah ditemukan dalam sebuah cerpen yang dibaca tadi? Iya, Pak. Iya, oke, iya. Ada di paragraf mana ya kira-kira? Ada ya? Oke, ada pendapat lain di sini bahwa Pak, tidak semua seorang ibu itu memberikan kasih sayang kepada anaknya. Tetapi dari cerpen yang kita baca secara umum ya, berjudul apa tadi? Ibu Tahu Rahasiaku. Apakah di dalam cerpen itu secara umum menunjukkan kasih sayang seorang ibu, atau justru di situ ada permasalahan yang menunjukkan bahwa seorang ibu terkadang juga menunjukkan kejengkelan kepada anaknya? Nah, ini menjadi masalah ya, sebuah permasalahan ya. Gimana temanya kita sepakati? Ya, walaupun di situ ada satu permasalahan ya, tetapi secara umum digambarkan, dijelaskan bagaimana kasih seorang ibu itu kepada anaknya tetap yang paling utama, yang paling banyak di situ ya. Walaupun ibu kadang-kadang capek memberikan nasihat ya, karena anaknya yang sikapnya mungkin kurang terhadap ibu ya, sehingga terkadang juga manusiawi seorang ibu itu ada kejengkelan. Tetapi sebenarnya di balik kejengkelan itu adalah ingin anaknya menjadi yang terbaik ya. Di balik kejengkelan itu sebenarnya ada kasih sayang ibu terhadap anaknya. Jadi temanya kita sepakati bahwa itu baik. Saya rasa betul memang terkadang ada cekcok antara ibu dan anak ya, itu muncul sebuah permasalahan. Tapi kita sepakati temanya adalah kasih sayang seorang ibu. Oke, baik sekali pendapatnya. Kemudian yang kedua, adalah tokoh dari unsur intrinsik yang ditemukan kelompok kedua. Apa kira-kira? Di dalam cerpen tersebut memiliki beberapa tokoh yang bernama Bido yang berperan sebagai tokoh protagonis yang memiliki sifat yang kurang baik seperti suka berjudi, pemarah, pemabuk. Yang kedua yaitu ibu yang berperan sebagai tokoh protagonis yang memiliki sifat suka menolong, karena dalam cerpen tersebut ibu menyediakan tempat yaitu rumahnya untuk diadakan tahlil yang ditujukan untuk almarhum Bido. Dan dahulu ibu pernah menolong saat Bido dituduh mencuri nangka. Yang ketiga yaitu Anton yang memerankan tokoh antagonis karena memiliki sikap yang kurang baik, yaitu curang, karena dalam cerpen tersebut Anton bermain catur dengan curang karena dibantu dengan banyak orang. Yang keempat yaitu Pak Guru, Pak Camat, Pak Lurah, guru ngaji, dan beberapa polisi yang memerankan tokoh antagonis. Karena pada cerpen tersebut mereka mendukung dan mengajari Anton untuk bermain catur. Oke, betul sekali ya. Saya rasa sama ya. Ada yang menemukan tokoh lain mungkin? Ada yang menemukan tokoh lain? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Oke. Untuk penokohan dan tokoh saya rasa sama yang ditemukan anak-anak sudah betul. Di situ ada beberapa tokoh dan termasuk karakter ya. Karena dalam cerpen itu ada karakter baik yang disebut sebagai protagonis, betul sekali. Ada karakter jahat yang disebut sebagai antagonis. Oke.
Kita harus bisa mengambil sebuah pelajaran dari beberapa tokoh itu ya. Kemudian yang ketiga adalah alur. Kelompok 3 silahkan menyampaikan. Oke, alur. Alur cerpen tersebut memiliki alur maju karena dalam cerpen tersebut menceritakan dahulu aku dengan Bido yang tak begitu akrab sampai menjadi akrab. Dari Bido miskin sampai Bido menjadi orang kaya yang memiliki warung yang sangat laris dan sampai sekarang Bido meninggal dunia. Ya, alurnya alur apa? Oke, alur maju. Adakah yang punya pendapat bahwa di situ ada alur mundur? Tidak ada. Adakah yang berpendapat di situ ada alur campuran? Tidak ada. Baik, jadi alurnya adalah alur maju. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana jika alur itu alur mundur? Ada yang berpendapat? Kalau alur mundur itu bagaimana alurnya? Ya, silakan. Diawali pada zaman dahulu. Oke, diawali dengan pada zaman dahulu. Itu berupa kata apa itu? Pada zaman dahulu, kata yang menunjukkan alur mundur. Disebut kata yang menunjukkan masa lampau. Oke, betul sekali ya, lampau. Oke, itu menunjukkan alur mundur. Flashback ya, nah, ke belakang. Enak flashback? Enggak? Banyak kenangan ya? Nah, kenangan itu dilupakan apa disimpan ya? Oke, kita simpan baik-baik ya. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah kaitannya dengan latar. Kelompok 4. Silakan menyampaikan latar. Cerpen tersebut memiliki latar di rumah karena pada kutipan cerpen tersebut di rumah ibu akan diadakan tahlil ritual masuk hidup. Yang kedua yaitu di warung kopi karena pada kutipan cerpen tersebut warung kopi yang digunakan berjudi dan mabuk-mabukan itu milik hidup. Yang ketiga di kantor perhutani karena pada kutipan cerpen tersebut ibu sedang membela Bido di kantor perhutani dan saat habil aku. Baik, saya rasa cukup. Itu kira-kira berapa menit ya dari apa yang disampaikan? Ya, anak-anak tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan terkait dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik yang telah ditemukan dari sebuah cerpen yang telah tadi Bapak bagikan, dan pembelajaran kita pada pagi hari ini saya rasa anak-anak sudah mampu melaksanakan analisa dan analisis ya terkait unsur intrinsik yang ada di baik ekstrinsik yang ada di dalam sebuah cerpen. Bagus sekali, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tadi sudah mengikuti pembelajaran dengan aktif. Kemudian tiba kita pada kegiatan review dari pembelajaran kita pagi hari ini dan kesimpulan. Nah, kira-kira apa sih yang kita dapatkan dari pembelajaran cerpen itu pada pagi hari ini? Ada yang memberikan? Oke, silakan. Kesimpulannya, kita bisa mengambil nilai-nilai kebaikan dari cerpen tadi itu dan kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya kayak jadi teladan gitu loh. Oke, baik. Jadi dari sebuah cerpen kita bisa menjadikan pelajaran. Oke. Terus terkait dengan materi dan konsep cerpen yang kita pelajari, apa yang kita pelajari hari ini pada materi cerpen? Baik, selanjutnya siapa yang ingin menyampaikan? Ya. Review pada hari ini pengertian unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, dan cerpen. Oke, baik, saya ulangi ya. Jadi betul sekali yang disampaikan bahwa yang kita pelajari pada pagi hari ini itu kaitannya dengan unsur intrinsik, unsur ekstrinsik.
Kemudian kita memahami pengertian dari sebuah cerpen. Jadi itu termasuk tadi yang disampaikan, kita bisa mengambil dari nilai-nilai kebaikan dari sebuah cerita pendek. Oke, sekarang kita sebelumnya saya mengingatkan untuk rambutnya dirapikan, ya, rambutnya dirapikan ya, dipotong yang rapi. Sebagai pelajar, rambutnya yang rapi. Oke, sanggup ya? Oke, sanggup. Kalau tidak sanggup nanti saya siap untuk merapikan. Gitu ya? Kemudian kita lanjutkan, sekarang kita merefleksikan. Jadi dari sebuah cerpen, ya, sebenarnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Nanti sudah disampaikan bahwa cerpen itu ada nilai moralnya, ada nilai-nilai yang terkandung, ada amanat di situ ya. Kemudian ada berbagai macam tokoh tadi yang sudah dibahas ya. Ada tokoh baik, ada tokoh tidak baik. Kemudian ada bermacam-macam peristiwa dan cerita. Ada kasih sayang seorang ibu. Ada mungkin sebagian kecil kita temukan juga dalam kehidupan nyata, ibu yang juga mungkin kurang peduli misalnya. Tetapi kita cari masalahnya apa? Apakah anaknya yang membuat kesalahan sehingga ibu tidak peduli misalnya. Nah, ini kita harus memahami hal seperti itu ya, kaitannya dengan sebuah cerita, sehingga kita bisa menjadi bijak dari pengalaman-pengalaman cerpen yang kita baca. Yang baik yang mana, yang tidak baik yang mana. Begitu ya, paham ya? Paham. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Saya sudah membuat penugasan di grup kelas, WA kelas ya. Nanti saya kirim atau mungkin bisa dicatat kaitannya dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik, lanjutan sebagai tugas di rumah. Nanti silakan dikirim di aplikasi Microsoft Teams ya. Jelas ya? Sanggup? Baik, semangat ya. Kemudian sebelum saya ucapkan terima kasih pada pembelajaran kita pagi hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa dalam belajar harus tetap semangat ya, sebagai bekal kita untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Siapa pengen sukses? Semuanya tentu ingin sukses kan ya. Saya doakan mudah-mudahan semua sukses. Apa yang kita pelajari pada pagi hari ini membawa sebuah manfaat. Oke? Oke. Saya rasa begitu anak-anak, menarik sekali pembelajaran cerpen pada pagi hari ini. Kemudian silakan nanti dilanjutkan, tidak berhenti di sini. Artinya ada cerita-cerita cerpen-cerpen yang ditemukan di koran, di internet, silakan dibaca. Ya, akan banyak membaca, gerakan literasi kita tanamkan pada diri kita agar kita bisa membuka wawasan yang luas, gitu ya. Karena ilmu itu harus kita gali terus. Saya rasa begitu. Tetap kita jaga kondisi, mudah-mudahan tetap sehat, tetap jaga jarak dan pakai masker. Akhirnya saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.